Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila Handayani dari Prodi PAI. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai pengelolaan kelas. Nah, dari pemaparan ini yang akan kita bahas yaitu pentingnya pengelolaan kelas yang efektif, menguraikan masalah-masalah umum yang muncul dan menyajikan solusi praktis serta strategi pencegahan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Baik, kita mulai dari satu pertanyaan. Apa itu pengelolaan kelas? Nah, di sini ada definisi dan tujuannya. Pengelolaan kelas adalah serangkaian tindakan yang dilakukan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang kondusif agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Sedangkan tujuannya adalah memaksimalkan potensi belajar siswa, meminimalkan gangguan, dan membentuk karakter positif dalam lingkungan yang terstruktur dan mendukung. Selanjutnya yaitu apa sih pentingnya pengelolaan kelas yang baik? Nah, di sini dijelaskan yang pertama itu meningkatkan hasil belajar. Lingkungan yang teratur mendukung fokus dan konsentrasi siswa yang berdampak pada peningkatan pemahaman materi dan pencapaian akademik. Kedua adalah membangun hubungan guru dan siswa. Guru dapat lebih fokus pada pengajaran dan interaksi positif, bukan hanya pada penegakan disiplin sehingga memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan. Yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan positif. Kelas yang terkelola dengan baik mempromosikan rasa aman, nyaman, dan saling menghormati antar siswa dan guru, mengurangi stres dan kecemasan. Dan yang keempat adalah mengurangi gangguan. Strategi pengelolaan yang efektif meminimalkan perilaku mengganggu, memungkinkan waktu belajar dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya yaitu konsep dasar pengelolaan kelas. Terdiri dari 3. Yang pertama itu preventif. Preventif ini yaitu mencegah masalah sebelum terjadi melalui perencanaan yang matang, menetapkan aturan, dan membangun rutinitas yang jelas. Ini adalah fondasi pengelolaan kelas yang efektif. Yang kedua yaitu kuratif atau mengatasi masalah yang sudah muncul dengan intervensi yang tepat dan konsisten, seperti konsekuensi logis atau mediasi konflik. Fokusnya adalah memperbaiki perilaku. Dan yang ketiga adalah suportif. Nah, suportif ini yaitu memberikan dukungan emosional dan sosial kepada siswa, mengakui usaha mereka, dan membangun hubungan positif untuk mendorong motivasi intrinsik dan partisipasi aktif. Selanjutnya yaitu masalah umum dalam pengelolaan kelas. Nah, di sini yang pertama itu adalah masalah disiplin. Perilaku mengganggu, tidak patuh, berbicara sendiri, atau mengganggu teman saat pelajaran. Ini dapat mengganggu aliran pengajaran dan mengurangi waktu belajar. Nah, seringkali siswa itu ketika seorang guru sedang menjelaskan, siswa malah bermain dengan temannya, terus mengobrol, tidak memperhatikan. Nah, yang kedua itu kurangnya motivasi belajar. Siswa yang acuh tak acuh, pasif atau tidak tertarik pada materi pelajaran seringkali menyebabkan ketidakhadiran atau kurangnya partisipasi aktif. Dan yang ketiga adalah lingkungan belajar yang tidak kondusif. Kebisingan, tata letak kelas yang buruk, kurangnya kebersihan, atau kurangnya sumber daya yang memadai dapat menghambat proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah interaksi sosial negatif, bullying, konflik antar siswa, atau terbentuknya kelompok-kelompok eksklusif yang mengganggu kohesi kelas. Nah, selanjutnya yaitu tentang analisis akar masalah. Mengapa masalah itu muncul? Misalnya, kebutuhan siswa yaitu dikarenakan harus adanya kebutuhan siswa, gaya mengajar, aturan kelas, fakta eksternal. Ya. Nah, memahami penyebab masalah adalah langkah pertama untuk menemukan solusi yang berkelanjutan. Seringkali masalah perilaku di kelas adalah gejala dari isu yang lebih dalam. Nah, di sini disampaikan bahwa ada strategi pemecahan masalahnya. Yang pertama itu dengan pendekatan langsung. Nah,
intervensi cepat, menghentikan perilaku mengganggu segera dengan pandangan mata, isyarat atau kedekatan fisik. Nah, konsekuensi logis yaitu menerapkan konsekuensi yang telah disepakati untuk pelanggaran aturan. Nah, komunikasi individu berbicara empat mata dengan siswa untuk memahami masalah dan mencari solusi bersama. Yang keduanya yaitu pendekatan tidak langsung, yaitu modifikasi lingkungan, mengubah tata letak kelas, jadwal atau materi pelajaran agar lebih menarik. Selanjutnya, mengembangkan kurikulum, menyajikan materi dengan metode yang lebih interaktif dan relevan dengan minat siswa. Nah, kolaborasi dengan orang tua wali, yaitu dengan melibatkan orang tua dalam mendukung perilaku positif siswa di sekolah dan di rumah. Oke, selanjutnya yaitu usaha pencegahan masalah. Nah, membangun budaya kelas positif. Nah, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Nah, diistilahkan dengan begitu ya. Membangun budaya kelas yang kuat dan positif adalah investasi terbaik untuk mengurangi masalah perilaku. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa merasa dihargai, termotivasi, dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Nah, adapun tips praktis untuk mencegah masalah kelas, yaitu yang pertama, tetapkan aturan dan rutinitas jelas. Libatkan siswa dalam pembuatan aturan dan pastikan mereka memahami konsekuensinya. Terapkan rutinitas harian yang konsisten untuk memberikan struktur dan prediktabilitas. Yang kedua yaitu menggunakan metode pengajaran bervariasi. Jaga minat siswa dengan menggunakan berbagai strategi pengajaran seperti diskusi kelompok, proyek, permainan edukasi, dan teknologi. Hindari ceramah monoton. Yang ketiga yaitu dengan bangunan hubungan positif. Kenali siswa secara individual. Tunjukkan empati dan ciptakan suasana saling percaya. Siswa cenderung lebih patuh kepada guru yang mereka hormati dan sukai. Yang keempat, berikan pujian dan penguatan positif. Nah, akui dan hargai perilaku yang baik serta usaha siswa. Penguatan positif lebih efektif daripada hukuman dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Yang kelima yaitu pantau dan sesuaikan. Secara teratur evaluasi efektif strategi pengelolaan kelas Anda dan bersiaplah untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan siswa dan dinamika kelas. Nah, dan yang terakhir itu kesimpulan dan langkah selanjutnya menuju kelas ideal. Nah, kesimpulannya yaitu pengelolaan kelas adalah seni dan ilmu yang dinamis, membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan adaptasi dengan menerapkan strategi preventif, kuratif, dan suportif, serta berfokus pada pembangunan budaya kelas yang positif. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan produktif. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu yang pertama itu refleksikan praktik pengelolaan kelas Anda saat ini. Yang kedua, pilih salah 1-2 strategi baru untuk diimplementasikan. 3, cari dukungan dari rekan sejawat atau mentor. Yang keempat, teruslah belajar dan berinovasi untuk kelas yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena saya masih dalam tahap belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.